Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini. Saya di sini akan melakukan penyuluhan, yaitu mengenai nilai jujur dalam korupsi. Baiklah, apakah sudah nampak PPT-nya? Ya, sudah. Baiklah, teman-teman sekalian, kata apa sih yang terngiang jika Anda mendengarkan kata korupsi? Penggelapan dana. Bisa? Tidak jujur. Bisa? Ada lagi? Baiklah, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi korupsi ini banyak macam contohnya, kayak korupsi waktu, terus korupsi misalnya kita pernah tidak jujur, itu adalah awal dari contoh kita bisa melakukan tindakan korupsi nanti yang akan datang. Jadi di sini saya akan mengangkat tema jujur. Ini poster saya. Di sini saya akan mengangkat 4 poin, yaitu waktu, uang, plagiat, dan pemalsuan. Jadi, makna jujur adalah secara umum, jujur adalah mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau sesuai dengan fakta. Kalau makna jujur dalam nilai anti korupsi, itu merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal. Misalnya tidak dapat kepercayaan dari teman kita sendiri, karena kita tidak jujur pada mereka. Bella contoh dari 4 poin yang saya akan bahas. Pertama itu waktu. Datang tidak tepat waktu. Ayo, siapa yang sering datang tidak tepat waktu? Lalu tidak titip presepsi, maksudnya itu tidak menitip absen. Lalu uang, gunakanlah uang itu atau apapun dengan jujur. Lalu plagiat, jangan pernah copy paste saat kita mengerjakan tugas. Lalu pemalsuan, di mana kita di sini tidak boleh memasukkan data ataupun dokumen. Kita harus jujur, karena jujur adalah seperti poster saya, jujur adalah melangkah awal melawan korupsi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu dari poin tersebut. Pertama yaitu waktu. Korupsi waktu adalah tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Contoh nih ya, ada mahasiswa yang tanpa ia sadari kerap melakukan korupsi waktu, yaitu datang terlambat, tidak tepat waktu datang terlambat, dan pulangnya cepat. Lalu ada yang titip absen, juga termasuk korupsi. Atau kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Dan itu adalah langkah awal jika kita tidak jujur.
kita bisa melakukan korupsi di masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah uang. Di sini kita memakai uang kuliah untuk kepentingan pribadi. Ini adalah salah satu langkah awal jika kita melakukan korupsi. Jadi kita jangan berbohong pada orang tua kita bahwa nanti uang UKT-nya bilang sudah bayar padahal belum, untuk beli hal-hal yang tidak penting. Lalu memakai uang kas untuk keperluan sendiri. Ini sangat berbahaya ya. Maksudnya jangan sampai terjadi pada kita, karena perbuatan ini sangat merugikan orang banyak. Karena uang kas ini biasanya dimiliki oleh orang banyak, yang dimana di uang kas ini dipakai untuk satu orang, untuk kepentingan dia sendiri. Ini adalah salah satu contoh korupsi. Lalu yang ketiga ada plagiat. Nih, yang sering terjadi yaitu menyontek lembar jawaban teman atau copy paste. Kalau mahasiswa yang jujur, pasti akan mengerjakan tugas tanpa menyalin lembaran milik orang lain. Ayo, kalian tim mana? Jujur atau tim copy paste? Jujur, kadang copy paste sedikit tapi diubah. Tim di tengah-tengah. Sebaiknya Tapi kalau mau copy paste dicantumkan nama itunya, Kak. Nama penulisnya, nama yang punya yang asli gitu. Yes, sebaiknya kita usahakan jangan copy paste. Sebagai referensi juga itu beda ya, copy paste. Kalau referensi itu biar kita tahu bagaimana kita membuat tugasnya. Jadi kedepannya semoga teman-teman nggak copy paste lagi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, ini adalah pemalsuan. Nih, yang sering terjadi, memalsukan data proposal ketika teman lagi buat proposal untuk suatu kegiatan, terus memalsukan data beasiswa, nih biar dapat beasiswa nih. Jadi untuk kita semua, jangan ada yang memasukkan data penting, karena itu nanti adalah salah satu bentuk kita tidak jujur kepada orang, jadi kita tidak mendapatkan lagi kepercayaan kepada orang tersebut. Dan ini adalah salah satu langkah awal jika kita melakukan hal tersebut. Langkah awal kita melakukan nantinya korupsi di masa akan datang. Mudah-mudahan teman yang di sini enggak ya. Bella, saya di sini sebelum saya ada pertanyaan nanti ya. Saya punya slogan nih. Berani jujur itu hebat. Ayo sama-sama ya. 1, Ya. 2, 3. Berani jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Ya. Siap. Berarti kita harus jujur pada diri kita sendiri dan orang lain agar orang lain itu percaya dengan kita. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Tadi itu kan poinnya tuh ada jujur kan. Jadi Ya. pertanyaan saya, kenapa sih jujur itu merupakan langkah awal kita melawan korupsi?
Baik. Pertanyaan bagus. Jadi kenapa sih jujur adalah langkah awal melawan korupsi? Jadi ada pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jujur ini adalah mencegah terjadinya korupsi pada generasi seperti kita ini. Jadi nanti di masa depan, jika kita sudah tahu ini jujur adalah langkah awal melawan korupsi, nanti ke depannya kita tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi kita jujur dalam melakukan segala hal, mulai dari jujur sama diri sendiri, jujur sama teman. Nanti ke depannya kita jauh dari tindakan korupsi tersebut. Baiklah, Pak, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya? Sudah jelas ya? Oke. Tidak, Kak. Iya, Kak. Sekali lagi ya, kita slogan berani jujur itu hebat. 1, 2, 3. Berani jujur itu hebat. Yeah. Baiklah, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak, materinya. Ya.